Gadis ini adalah satu-satunya putri di kerajaan berlian. Baru saja dilahirkan sudah bisa memanggil kupu-kupu. Putri baik hati. Meskipun dia pergi kemana-mana juga ada dewa melindunginya. Tiba-tiba sesuatu hari, kerajaan damai diserang mendadak oleh kudeta. Putri hanya bisa melarikan diri keluar istana. Melihat musuh selangkah demi selangkah mendekat, sang putri harus berpisah dari dayangnya. Tak disangka pemimpin kudeta bisa berlari secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia berlari ke sisi sang putri. Ketika putri akan berbahaya, di depannya tiba-tiba muncul ribuan kupu-kupu mengelilinginya. Dia dikelilingi oleh kupu-kupu sehingga tidak bisa bertindak. Tiba-tiba dia melepaskan sihir, membakar ribuan kupu-kupu. Sang putri sudah lama kabur. Tapi sang putri dimanjakan sejak kecil. Pergi belum jauh sudah dijatuh ke bawah gunung. Pada saat ini tiba-tiba ada bunyi tahap kaki. Sang putri mengambil tongkat di sebelahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi awalnya dia bukan lawannya. Dengan cepat lelaki ini sudah mengalahkan sang putri. Ternyata Pasu dan Yupa adalah letnan dalam pasukan Thailand. Mendapat kepercayaan dari tunangan sang putri. Jadi datang ke sini untuk menyelamatkan sang putri, raja dan ratu. Sang putri masih memiliki keraguan tetapi sekarang tidak ada cara lain. Hanya harus mengikutinya untuk melarikan diri. Pada saat ini, pemimpin musuh tiba-tiba muncul dalam asap hitam. Dengan cepat mencium aroma pada sang putri. Pasu melihatnya dan dengan cepat memberi isyarat pada sang putri untuk bekerja sama dengannya. Ketika pemimpin mengejar tempat ini, keduanya sudah menyelam ke dalam air. Melihat sang putri hampir tak bisa nafas, Pasu buru-buru memeluknya. Baik untuk menghiburnya maupun membuatnya merasa aman. Pemimpin mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan sang putri. Hanya bisa marah dan meninggalkan sini. Keduanya akhirnya cukup beruntung untuk lolos dari satu kehidupan. Kemudian Pasu mengantar sang putri melarikan diri. Tiba-tiba saat ini sang putri mau mengembalikan. Bilang dia tak bisa melarikan dirinya sendiri. Tak disangka Pasu berkata dengannya. Temannya sudah menyelamatkan sang putri. Sang putri mendengarnya tapi tak paham. Ternyata Pasu tidak tahu dia adalah putri asli. Berpikir bahwa dia hanya adalah dayang di samping sang putri. Sang putri dalam hatinya memarahi Pasu karena buta. Dia cantik seperti ini, tapi dianggap sebagai dayang oleh Pasu. Sang putri yang marah berteriak padanya. Pasu takut musuh akan mendengarnya sehingga dia menutup mulut sang putri. Setelah memastikan sang putri tenang, dia melepaskan tangannya. Tapi dia tidak tahu seberapa serius konsekuensi dari membuat marah seorang gadis. Tidak punya pilihan selain mendengarkan sang putri memarahi tanpa henti. Pada malam hari sang putri melarikan diri sepanjang hari dan tidak memiliki kekuatan lagi. Pasu menyuruh sang putri untuk menanggalkan pakaiannya dan beristirahat. Tak disangka sang putri berpikir bahwa dia memiliki rencana gelap. Buru-buru memeluk dirinya sendiri. Setelah itu, ada omelan yang tidak berhenti. Pasu buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya ingin sang putri mandi dan berganti pakaian. Tak disangka sang putri mengambil inisiatif untuk maju. Mengangkat tinjunya di depan Pasu. Pakaian Anda di mana? Harus memiliki pakaian baru bisa bergantinya. Pada saat ini Pasu tertawa kemudian memberikan sang putri pakaian. Berbalik dan lihat kupu-kupu terbang menjauh. Pasu mengikuti kupu-kupu itu. Tak disangka secara tidak sengaja melihat sang putri mandi di sungai. Pasu terpikat oleh kecantikannya. Jantungnya terus berdetak. Tak tahan maka mengintipnya. Kemudian karena mau merayu sang putri. Bahkan dia melepas bajunya untuk menunjukkan ototnya di depan sang putri. Tak disangka sang putri tidak memperhatikannya. Dia bahkan menunjukkan kebencian dan berbalik. Setelah istirahat selama 1 malam, keduanya telah mendapatkan kembali kebugarannya. Pasu melihat putri bodoh dan ingin menggodanya lagi. Sang putri yang diejek juga tidak akan meninggalkannya sendirian. Harus cukup dingin untuk menakutinya. Sang putri ini tidak hanya cantik sekali, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memanggil kupu-kupu. Tapi tak disangka kupu-kupu itu akan dibakar oleh pemimpin kudeta yang menggunakan sihir.
Untungnya, ada tentara pasukan khusus yang dikirim oleh tunangannya untuk menyelamatkannya tepat waktu. Tapi pria bodoh ini mengira sang putri sebagai seorang dayang. Ketika melarikan diri juga tidak lupa untuk menggoda sang putri. Putri setelah mengetahui dia digoda olehnya, lalu meninju perutnya. Setelah itu, dia juga menendang tendangan fatal. "Hei, kamu!" Tak disangka tiba-tiba bertemu bandit di gunung. Pasu dengan cepat selesai berurusan dengan bandit-bandit ini. Akhirnya memberikannya sebuah hadiah. Membuat mereka meledak untuk menghancurkan. Untuk menghibur putri yang ketakutan, Pasu sengaja memamerkan otot-ototnya yang kuat di depan sang putri. Dia terlihat sangat bodoh, tapi dia bisa melakukan apapun. Mengandalkan teknik flirting yang agung akhirnya membuat sang putri tertawa. Pada saat ini tiba-tiba ada hujan deras. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan ke depan. Suasana tiba-tiba menjadi romantis. Sang putri tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyeka air hujan. Tak disangka bahwa sekarang, tangan mereka masih saling berpegangan. Keduanya dengan cepat melepaskan tangan mereka. Karena malu, dia memalingkan wajahnya ke arah lain. Sang putri dengan cepat tertidur. Tunggu sampai dia bangun untuk menemukan Pasu meletakkan tangannya di atasnya. Sang putri tiba-tiba berteriak jadi membangunkan Pasu. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia khawatir putri menjadi dingin, jadi dia melakukannya. Tapi tidak ada arti lain. Sang putri dengan enggan mempercayai kata-katanya. Kemudian Pasu mengantar sang putri ke tempat pertemuan temannya. "Putri di mana? Siapa putri?" Sampai dia melihat Yupa membungkuk pada sang putri. Pasu akhirnya tahu dia salah. Gadis yang telah bersamanya begitu lama benar-benar seorang putri. Sang putri memelototinya. Pada saat ini Pasu merasa sangat malu. Kemudian menemukan tempat di mana tidak ada orang yang memulai monolog. Dia memikirkan saat ketika sang putri membuat dia bersumpah. Dia tidak bisa menahannya, jadi dia meniru suara sang putri. Tak disangka saat ini sang putri sedang berdiri di belakangnya. Mendengar semua kata-katanya. "Anda sudah bersumpah, jika Anda berani mengingkari janji, tunggulah. Mengapa aku mendengar suara itu? Apakah dia masuk ke dalam kepalaku? Apakah Anda seorang putri atau dewa?" "Saya putri. Saya juga di dalam kepala Anda, saya sedang di belakang Anda." Sang putri memelototinya. Dia benar-benar bodoh. Seperti itu maka belum menyadari. Gadis yang telah bersamanya begitu lama adalah putri yang mulia. Dia sangat tidak senang. Hanya harus bersembunyi di sudut dan memfitnah sang putri. Tak disangka sang putri berada di belakangnya dan mendengar semua yang dia katakan. Sang putri marah dan langsung mengatakan bahwa Pasu tidak mengikuti aturan. Pasu ditemukan tapi mengira dia muncul ilusi. Tak disangka bahwa sang putri bilang dia sedang di belakangnya. Pasu berbalik dan membuka satu mata. Baru saja menemukan benar-benar putri. Pasu buru-buru membuka air untuk mencuci wajahnya. Tapi tak disangka keran kehabisan air sekarang. Sang putri melihat tatapannya yang panik dan merasa sangat bahagia. Dan mengatakan inilah hukuman. Daro Tuhan bagi orang yang berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Tak disangka Pasu masih tidak mengucapkan maaf kepada sang putri. Mulutnya terus berbicara dan dia terus menyalakan keran. Tapi dia tidak tahu itu semua dibuat oleh sang putri. Kemudian Pasu mulai membungkuk ke langit dan bumi. Sang putri yang berdiri di sampingnya tersenyum diam-diam. Pasu tiba-tiba mendapat busa di matanya dan berteriak. Sang putri dengan cepat mengambil handuk untuk membantunya menyekanya. "Bisakah Anda membuka mata? Biarkan saya mencoba. Anda bisa membuka mata ya?" Suasana suram saat ini juga membuat jantung sang putri berdebar kencang. Suasana dipenuhi dengan gelembung merah muda. Tetapi mereka tidak tahu bahwa seseorang sedang menatap mereka sekarang. Setelah pertandingan pecah, kehidupan raja dan ratu sangat sulit. Sering harus kabur kemana-mana. Untungnya, ayah Yupa dan beberapa prajurit setia melindungi mereka. Tapi sayangnya tentara mereka tidak diuntungkan. Tidak dapat bertemu sang putri pada waktu yang dijadwalkan. Dan sang putri juga sangat mengkhawatirkan keselamatan orang tuanya. Bersembunyi di sudut diam-diam menangis.
Kupu-kupu itu sepertinya juga merasakannya, jadi menerbang untuk melindungi sang putri. Pasu melihatnya dan bergegas untuk menghibur sang putri. Hapus air matanya dengan tangannya sendiri. Tindakan Pasu seperti obat penenang, membuat sang putri lebih aman. Pada saat ini, utusan yang dikirim Thailand untuk menyelamatkan. Mereka membawa sang putri ke tempat yang sulit ditemukan. Bahkan siapkan peti penuh senjata untuk mereka. Kemudian mengatur rute pelarian untuk mereka. Tapi Yupa mengkhawatirkan ayahnya dan raja. Jadi dia memutuskan untuk kembali untuk menyelamatkan mereka. Tugas membawa sang putri melintasi perbatasan jatuh ke tangan Pasu. Tapi Yupa diam-diam jatuh cinta pada sang putri. Sebelum pergi, memberitahu Pasu satu hal yang sangat penting.